Alhamdulillahi Rabbil Alamin, walladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ketua RW, Ketua RT dan segenap perangkat pemerintahan yang berhadir, Bapak Ketua dan pengurus Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, orang tua-tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama dan cerdik pandai, dan seterusnya Bapak Ibu jemaah fardhu subuh, para pemuda-pemudi, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dan anak-anak yang kita cintai. Alhamdulillah, semoga kelak menjadi anak-anak soleh-solehah semua, amin. Jadi kalau anak-anak lapai subuh ke masjid, ama anak ndak yo bayi, itu ya. Ayah anak ndak yo tegara hati. Kalau ada orang mati menumpang lah situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang mudah-mudahan semakin banyak nikmat kita semakin taat. Karena ukuran Allah sayang itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Dikasihnya terus nikmat, dikasihnya terus, tapi kita tidak menambah ibadah, tidak menambah taat. Maka kata Nabi, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'ti." Kalau engkau melihat Allah selalu memberi nikmat kepada hamba, yang hambanya itu tidak juga semakin taat, tapi semakin berbuat dosa, maka kata Nabi, itu bukan tanda Allah itu sayang. Ini perlu kita garis bawahi, Pak. Kalau dulu miskin sekarang kaya, dulu susah sekarang senang, dulu pengangguran sekarang bekerja, lalu tidak bertambah ibadah, tidak bertambah taat, itu kata Nabi bukan tanda sayang, tapi hanyalah istidraj, sedang diulur-ulurnya saja, bantai dikelilingi, nantaklah situ. Tiba masanya nanti kan dia pun mati dalam keadaan maksiat. Itulah tujuan. Tapi kalau tambah nikmat, semakin taat. Dulu punya Honda kereta 1, sekarang dah 2. Itu bertambah, tambah taat. Dulu rumah 1, sekarang 2, tambah taat. Dulu orang rumah 1, kini lah 2, itu bertambah taat. Nah, mestinya inilah yang kita inginkan. Apa-apa kan lah ibu-ibu masa mukawannya. Semoga kita semua la in syakartum la azidannakum. Jadi Allah, kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kufur, tunggulah azab. Jadi hakikat syukur itu apa? Memakai nikmat itu untuk beribadah. Itulah yang syukur. Kita ini kaki sehat berjalan, kita berjalan subuh ke masjid, itu syukur. Badan sehat berangkat ibadah, itu syukur. Mudah-mudahan syukur inilah yang nanti menjadikan kita orang-orang yang abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan lalu saya izin tak bisa hadir karena kebetulan ada sahabat kawan yang melangsungkan akad nikah putrinya. Jadi jauh hari beliau minta betul saya hadir, dan tidak terkejar. Kalau saya kejar, memang acaranya hari Sabtu di Rokanhulu. Jadi di Rohul itu Bapak Ibu, karena saya lama tugas di sana 12 tahun. Jadi kalau dengar berita saya pulang, nah itu nanti berderet-deret jadinya. Di kemarin itu malam Sabtunya udah mulai
isi ceramah di ujung batu, pagi Sabtunya orang ceramah atau siang orang nikah, malam Ahadnya ceramah muharram. Jadi saya bilangkan Pak Haji, Pak RW, kalau saya kejar akan terkejar. Makanya daripada nanti kejar-kejaran, lebih baik kita dulu istirahat. Minggu ini atau bulan ini kita lanjut. Kita sudah bahas kemarin adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maka subuh ini menjelang syuruk nanti syuruk jam 6.12, berarti jam 6.22 kita selesai insyaallah. Yakni adab-adab terhadap Rasulullah, adab kepada Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada hal yang juga patut kita syukuri, bahwa Allah sudah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi. Kalau tidaklah karena Nabi Muhammad diutus Allah, mungkin kita tidak kenal siapa Tuhan, tidak tahu kita macam mana cara sholat, tidak tahu kita bagaimana berbakti kepada orang tua, tidak tahu kita bagaimana tanggung jawab suami kepada istri, macam mana istri kepada suami. Bayangkanlah sebelum Nabi Muhammad diutus, waktu itu cara orang menikah Bapak Ibu bukan seperti sekarang, macam-macam. Dulu orang menikah, mohon maaf cakap, perempuan kalau di rumah itu ada yang belum menikah, maka di depan rumahnya dia tanam, dia pasang bendera putih. Kalau tempat kita kan bendera putih orang mati. Kalau situ enggak, kode, ini di rumahnya ada perempuan gadis atau ada perempuan yang mau menikah. Lalu bagaimana? Kalau ada laki-laki yang berminat, begitu lewat, pada bendera masuk, lalu berhubungan, pulang. Lewat cek kok surang masuk, berhubungan, pulang. Sampai perempuan itu hamil, berapa orang kemarin yang punya saham, panggil balik. Begitu lahir, dipanggil lah, ibaratnya tokohnya, orang tua di kampung tadi. Diperhatikan anak yang lahir, oh mirip Pak Haji. Kok Pak Haji? Pak Haji wajib nikah dengan dia. Coba lah. Padahal tentu gewa tua. Ya, sebelum Islam datang. Ada lagi sistem ketika itu tukar-tukaran, Pak. Suami istri udah nikah, lalu ada lagi sepasang lagi suami istri. Apa kecil laki sama laki-laki? Dan itu udah malam itu tukar-tukar Rasulullah. Bawa bini dia dan bawa bini. Coba lah. Begitu bobroknya masyarakat. Tidak terbayang kita kalau situasi itu ada pada zaman kita hari ini. Nauzubillah. Kayak ini patut kita syukuri bahwa Allah utus Nabi Muhammad itu sehingga rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Lalu yang patut kita syukuri juga apa? Kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Itulah nikmat paling besar. Walaupun ada Nabi Muhammad sudah diutus, tapi kalau kita terlahir bukan sebagai umat Nabi Muhammad, tidak juga selamat. Kita bersyukur kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad, agamanya Islam. Karena yang selamat itu umat Nabi Muhammad, orang-orang Islam. Yang besok di hari kiamat memberikan syafaat ke umat ya Nabi Muhammad. Jadi besok di hari kiamat ini berbondong-bondonglah orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, tolong kami. Kami ini anak cucu engkau, kami ini keturunan engkau wahai Adam. Karena memang Adam itulah semua nenek moyang manusia. Semua manusia ini nenek moyangnya Adam. Apa kata Nabi Adam? Aku tak bisa memberikan kalian syafaat. Karena Nabi Adam juga pernah berdosa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, Adam, tinggallah engkau dalam surga, bawalah Hawa itu masuk ke dalam, makanlah apa yang kau mau, pakailah apa yang kau suka, nikmatilah apa yang ada,
Tapi satu saja Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan pernah engkau dekat dengan pokok kayu yang satu ini. Kita kenal pokok kayu itu namanya pohon khuldi. Tapi iblis datang memujuk rayu, Adam tergoda, Hawa juga. Akhirnya Allah keluarkan mereka dari dalam surga. Maka kata Adam, satu saja pantangannya tak bisa bertahan. Maka maknalah mungkin aku yang berdosa kepada Allah ini bisa memberikan kalian syafaat. Pergilah cari yang lain, kata. Datang lagi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, tolonglah kami. Bukankah engkau Nabi yang hebat, punya sampan besar, bisa menyelamatkan umat? Apa kata Nabi Nuh? Jangan. Aku pun sama, tak bisa juga memberikan kalian syafaat. Kenapa? Jangankan kalian, kata Nabi Nuh, anakku saja tak bisa selamat. Dan kita kenal cerita riwayatnya Nabi Nuh itu ketika datang banjir, lalu semua umat yang patuh, yang taat, yang beriman kepada Nabi Nuh dan binatang-binatang secara berpasang-pasangan naik ke kapal Nabi Nuh. Tapi ada anak dan istrinya tak mau. Kayak dalam Al-Quran itu Bapak, ada 4 tipe keluarga yang diceritakan Allah. Ada keluarga suaminya taat, istrinya pula durhaka. Nah, ini keluarga Nabi Nuh. Suami taat, istri durhaka. Dan tipe 4 keluarga ini sampai akhir zaman, akhir kiamat akan kita jumpai. Tengoklah hari ini. Laki taat, pakaian taat, soleh, ke masjid, bila mudik tak pernah tinggal majelis taklim. Tapi bini pakai TV, pakai Hawaii. Ada, tapi tak jemaah al-barakah yang luar negeri. Ada lagi tipe kedua, kebalik, istri taat, suami pula yang tak taat. Tipe keluarga Fir'aun, istrinya Asia, ahli surga, masuk surga. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi Muhammad dilahirkan, salah satu yang datang memidani ketika itu adalah Asia, istri Fir'aun, ahli surga. Tapi suaminya Fir'aun. Jadi ibu, kalau ada suami yang tidak taat, sabar aja lah. Alun seruput Asia. Lalu ada tipe yang ketiga, ini yang paling parah nih, laki bini kalera. Siapa dia? Abu Lahab. Sampai-sampai ditulis dan diabadikan dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Ini kisah Abu Lahab dan istrinya. Wa imra'atuhu, dan istrinya. Kedua-duanya ini ahli neraka. Dan laki sibuk main game online, chip. Wah, sobat tak jackpot Pak. Apa jackpot Ustaz? Kamu tu baru tangan sebab. Yang istri pun sibuk pula dengan pokoknya tak tahu amal ibadah, sibuk aja. Ada tipe yang keempat dan dalam Quran dikatakan suami taat, istri taat, suami soleh, istri solehah, anak-anaknya pun soleh solehah semua. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ibu kalau dipilih yang empatnya Nabi mana yang mana? Ibu pilih keluarga Ibrahim. Cuman Ibrahim bininya 2. Baca dulu tuh. Jalan pekonan jalan postan. Ambo sesuguhnya rakut. Nah ibu sekalian, bapak sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, Nuh ketika datang kita minta syafaat, dia juga katakan, aku pun tak sampai, tak bisa. Kenapa? Anak istriku saja tak selamat, apalagi kalian. Maka bolak-balik datang kepada nabi-nabi, barulah datang siapa yang bisa mendatangkan syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur, beruntung Allah takdirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau sempat kita lahir kemudian wafat tak beriman, jangankan kita bapak ibu, paman kandungnya pun tak bisa masuk surga. Abu Thalib itu kurang apa? Sejak umur 8 tahun Nabi Muhammad dia jaga, dia rawat. Meninggal ibu, meninggal datuk,
datanglah kepada Abu Thalib. Bukannya orang senang, orang susah pula, anaknya banyak. Tapi dia rawat Nabi Muhammad 40 tahun lamanya. Dan di saat Nabi Muhammad pula diangkat sebagai Rasul, di saat itu banyak musuhnya orang kafir Quraisy, yang paling depan membela Abu Thalib. Tetapi karena dia tidak sempat dan tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak disebut umat Nabi Muhammad, paman kandung. Tapi sama masuk surga. Kan ditanya orang kepada Nabi itu, di mana bapakmu ya Muhammad? Dalam neraka. Cuman sebagian orang mengatakan, menafsirkan bapak di sini yang namanya Abdullah. Padahal bapak yang dimaksud Nabi itu siapa? Abu Thalib. Kalau bapak ibu Nabi ya pasti masuk surga. Tapi yang Abu Thalib ini masuk neraka. Cuman ada keringanan bagi dia, neraka yang dipilih oleh Allah, neraka yang paling ringan. Nah, itu saja beda. Dibandingkan Abu Lahab, Abu Thalib ini dipilih. Cuman neraka yang paling ringan itu bagaimana ukurannya? Kalau diambillah baranya yang paling kecil, lalu dipijak oleh kaki, tumit yang memijak meleleh otak di kepala. Itulah yang bara yang paling kecil, neraka yang paling ringan. Dipijak, tumit, meleleh sakit panasnya, meleleh otak. Jadi kalau ada yang cita-cita masuk neraka, subuh ini pikir-pikirlah balik. Ya, nah, kita beruntung bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka agar kita senantiasa tetap dan istiqomah jadi umatnya Nabi Muhammad, perlu kiranya kita pahami dan ketahui juga bagaimana adab akhlak kita kepada dia, agar syafaat itu kelak benar-benar kita dapatkan. Jangankan kita Bapak Ibu, Allah saja punya akhlak kepada Nabi. Allah di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu ada disebutkan, Annallaha akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi akramat, bi khamsi karamat. Allah memuliakan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Paling tidak kata beliau ada 5 kemuliaannya yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain. Yang kata beliau sebenarnya bukan 5 ini saja, tapi dia masukkan dalam kitabnya yang 5. Di antaranya apa? Bil ismi, dengan namanya. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain tadi, Nabi Muhammad dari sisi namanya saja sudah beda. Apa bedanya? Kata beliau, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah tak pernah menyebut namanya. Beda dengan nabi yang lain. Dalam Al-Quran, kalau kita periksa Bapak Ibu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tak pernah kita jumpai Allah kalau menyeru atau memanggil Nabi Muhammad, dia sebut namanya, tidak pernah. Tapi apa yang dia sebut? Dia sebut pangkatnya, jabatannya. Beda dengan Nabi Adam. Adam tadi kita baca, ya Adam, hai Adam, langsung namanya disebut. Ya Yahya, wahai Yahya. Ya Nuh, wahai Nuh. Tapi ketika Nabi Muhammad, Allah tidak sebut namanya, tapi Allah panggil gelarnya, kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, kehormatannya. Ya ayyuhan nabiyyu. Itu beda ya Pak. Wahai Nabi. Sama kita menghormati orang yang diberi jabatan di kampung ini Pak. Mungkin dia ketua RT, ketua RW, atau Pak Haji. Namanya kan kita tidak tahu. Kebetulan pula umpamanya RT tadi level umurnya di bawah kita pula. Katakanlah salah yang asli namanya si Boy, Pak RT tadi. Si Boy umurnya baru 26-30 tahun. Walaupun dia di bawah kita umurnya, tapi karena kita memberikan penghargaan, penghormatan, menghormati dia, kita tidak pernah panggil kalau dia lewat, boy, sekolah lu Ustaz. Nah, pernah. Pasti kita bilang, Pak RT, kami ada perang dulu Pak RT.
Itu tandanya apa? Hormat. Pak Haji, begitulah Allah contohkan adab kepada Nabi, Pak. Nabi tak pernah katakan, ya Muhammad, pergi ke sana, ya Muhammad, datang kemari, tak pernah. Tapi ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Tapi dalam Quran kan pernah kalau maulid Nabi dibaca, Pak Ustaz, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul. Ya, tapi itu bukan lafaz menyeru, memanggil, hanya berita saja. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu. Artinya bukan Allah panggil, dia Muhammad sini, enggak. Tapi hanya Allah memberitakan, tidaklah Muhammad itu melainkan rasul. Itu pun disebut juga pangkatnya, illa rasul, melainkan dia adalah rasul. Ini tandanya bahwa Allah juga memberikan kepada kita contoh agar kita beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka subuh ini kita kaji pula satu persatu. Yang pertama, mesti taat kepada beliau. Kalau lama baca, terus tambah mantua dua. Mengikuti jejak beliau, mengikuti petunjuknya, meneladani beliau dan mengikuti pengikut-pengikutnya. Nah, inilah adab kita. Taat kepadanya, ikut jejak langkahnya, patuh kepada perintahnya. Nah, ini jadi persoalannya, kita mau taat, ya kami taat kepada dia, kami mau mengikut langkahnya, kami mau mencontoh, menteladani dia. Tapi kami tidak tahu bagaimana contoh itu, siapa dia, apa yang diamalkannya. Nah, makanya di dalam cabang ilmu ini ada satu cabang yang selalu kita sebut dengan sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi. Kalau dapat, ya isi kajian ini ada satu ustadz yang spesial membahas sirah Nabi, sejarah Nabi. Karena kalau tak kenal, tak mungkin kita bisa menteladani apa yang mau kita contoh. Kalau jumpa udah jelas, kita tak pernah jumpa sama dia. Nampak udah jelas, tak pernah kita nampak dengan dia. Tetapi paling tidak dengan cara mendengarkan, mempelajari, mengkaji sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Kalaupun mungkin tak bisa kita datang taklimnya, majelisnya, maka paling tidak berusahalah memiliki kitab bukunya, buku tentang sejarah Nabi tadi. Maka bisa kita baca di rumah. Ada sebuah buku, Pak, buku sejarah Nabi ini yang mantap. Namanya, judulnya Ar-Rahil Al-Makhtub. Itu tahun 1970-an juara satu lomba menulis karya ilmiah tentang sejarah Nabi. Pengarangnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya sarankan, rekomendasikan kalau Bapak ingin mencari, membaca sejarah Nabi, buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kenapa saya sarankan buku ini? Karena memang buku ini beda kalau saya baca dengan buku-buku yang lain tentang sejarah Nabi itu. Buku ini dia seperti tuturan bahasanya itu seperti buku novel. Jadi kalau kita membaca novel itu kan asik gitu Pak ya, enak, enjoy, pikiran tidak terlalu terbebani. Ada lagi buku, saya punya buku lagi namanya Hayatu Muhammad, pengarangnya Muhammad Hussein Haikal. Nah, kalau ini bukunya agak ilmiah sedikit, agak berat. Bolak-balik baca satu paragraf tuh, pola makasihnya kaya mah. Bukan tulisannya yang jelek, utawa dekadaha. Jadi agak berat. Bahasanya kadang-kadang juga terlalu ilmiah, kan? Ya, bahasa-bahasa anak sekolah kok kadang-kadang kan payah. Tiba-tiba lah nanya saya BBM, kan? Ya payah, itu lah urusan wakil. Ada kepada Rasulullah. Nah, jadi bukunya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri itu, bahkan kadang-kadang dalam buku itu kalau umpamanya ada dialog, dia buat seperti dialog. Umpamanya Nabi sedang berdialog dengan Abu Bakar, apa kata Nabi, apa kata Abu Bakar, sehingga
kita seakan-akan hanyut di dalam situasi yang ada diciptakan situ. Nah, bacalah. Semakin tahu kita, mudah-mudahan semakin ingin kita mendekat kepada Dia. Bayangkan ibu bapak, setiap hari kita sebut namanya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Datang kerinduan kita untuk bisa ingin bersama dengan Dia. Maka poin pertamanya memang ya mentaati beliau, mematuhi perintahnya, menteladani segala tindak tanduknya. Tapi ingat, sebelum sampai ke sana mestinya kita tahu bagaimana dia ibadahnya seperti apa. Kalau ibadah Nabi memang tidak dilakukan. Datang orang bertanya kepada Isa tentang ibadah Nabi. Apa kata Isa? Yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamahu. Nabi Muhammad itu kalau sholat lail, tahajud malam, sampai bengkak kakinya. Itu jawab Aisyah. Padahal udah dijamin masuk surga. Padahal maksum, tak pernah berbuat dosa, kekasih Habibullah. Tapi sholat tahajudnya bengkak kaki dia semayang. Kenapa? Lama dia berdiri, Pak. Rakaat pertamanya Al-Baqarah, bukan 10 ayat sampai selesai. Awak itu panjang sedetik ini ngomong tak boleh. Mudah-mudahan yang batuk-batuk sehat cepat, amin. Tapi kalau batuk cicit aman. Coba bengkak kakinya, bertanya Aisyah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau buat ini ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah? Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang sudah lalu diampunkan, yang akan datang diampunkan. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad itu juga al-afu, bahwa kemaafan. Belum lagi dia berbuat salah, sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa engkau seperti ini susah payahnya? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kata Nabi, tidak boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Itulah tujuannya. Bersyukur saja sampai bengkak kaki dia semayang. Awak bangkak juga. Tapi dia ulah banyak makan keripik emping melinju. Itu bangkak. Samurai. Kalau masalah silaturahmi jangan ditanya kepada istri, kepada keluarga, kepada sahabat. Dia menghentikan itu, Pak. Hablum minallah, hablum minan nas. Baik kepada Allah, baik kepada manusia. Kalau mau mencontoh siapa yang patut kita contoh dua hubungan ini, Nabi Muhammad. Kepada manusia baik, kepada keluarga baik. Khairukum li ahli, kata Nabi. Suami yang paling baik adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Dan sebaik-baik suami, kata Nabi, akulah orangnya. Karena dialah orang yang paling baik dalam memberikan contoh kepada istrinya. Bayangkan ibu, bapak, Nabi Muhammad pulang dari bekerja tengah hari, tak ada yang disiapkan Aisyah. Tak sepotong roti pun. Ibarat kita pulang tengah hari, capek, letih, perut lapar, pulang ke rumah. Begitu buka turun nasi tempat masak, tak ada nasi, tak ada lauk. Ditengok Aisyah tidur. Coba yang Pak. Awak pulang baru kita badan latih, pulang ke rumah tidak ada nasi. Ada nasi di Mejikom, tapi barangi baru. Lupanya menekan. Bahkan nyelan lo bakaruan. Kau mengeluar-luar step. Jumpa oleh Nabi Aisyah seperti itu. Nabi bukan mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, marah-marah membangunkan Aisyah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia buka pintu belakang, keluar dia perah susu kambing, minum, hilang dahaga, hilang laparnya. Yang Aisyah tak dia bangunkan. Letak doa itu, Pak. Tapi jangan cukup dulu ya, Bu. Kalau masuk kaji Ustaz bagi guna, sama masak sehari lupa aja. Itu Nabi, Pak. Nah, tidak mau kita meneladani beliau. Pulang malam, pernah juga pulang malam.
Lalu begitu pulang ketok pintu Aisyah tertidur tak bangun. Aisyah 2 kali, 3 kali. Karena kita ini syariatnya kalau bertamu ke rumah orang atau bahkan 3 kali assalamualaikum, tamu orang di rumah tak menjawab, pulang. Berarti dia tak terima tamu atau mungkin sedang sibuk segala urusan atau istirahat. Nah, Nabi Muhammad pulang larut malam, ketok pintu assalamualaikum, 3 kali tak dijawab. Apa yang dilakukan? Dia buka, dia ambil serbannya, dia bentang di depan pintu, dia pun tidur di sana. Lalu di depan pintu beralaskan sorban. Dia tidak terbayang Pak. Maka ibu jangan dicoba, ya, jangan dicoba. Begitu Pak. Baru Aisyah terbangun, tengok di mana suami aku? Kok ada di rumah? Begitu buka pintu, ya Rasulullah, wahai suamiku, maafkan aku. Tak terdengar olehku engkau tadi memanggil. Apa kata Nabi? Aisyah, aku yang salah, pulang terlalu larut. Padahal pulangnya bukan pulang dari main-main, bukan pulang dari maaf tersabi juga. Daya diri. Tapi pulang dari mengaji, pulang dari membawa umat di jalan yang benar, pulang dari mendampingi para sahabat mengaji baca Quran. Awak kadang-kadang pulang dari lapau, pulang dari Mota, tiba-tiba ini latih, tidak tahu buka pintu, anak boleh. Habis itu tidak buka pintu leh. Pasal cari tukang pasir baru. Maka meneladani Nabi Muhammad, mesti kita tahu bagaimana akhlaknya baru bisa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagimu, kata Allah, pada diri Nabi Muhammad itu ada contoh tauladan yang baik. Kalau mau selamat, jangan salah memilih contoh. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendahulukan kecintaan kepada beliau daripada selain beliau, menghormati dan mengagungkan beliau. Dalam hadis disebut Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum lagi kalian beriman dengan sempurna, kata Nabi, hingga kalian lebih cinta kepada aku dibandingkan anak dan keluarga, orang tua, dan semua manusia. Jadi taraf ukuran kita, iman kita kepada Allah, iman kita yang benar atau tidak, sempurna atau tidak, dilihat kadar kecintaan. Mana lebih cinta kepada anak atau kepada Rasulullah. Kalau ternyata cinta kita kepada anak lebih besar, maka ketika itu la yu'min, kamu belum lagi beriman. Bahkan bukan hanya kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, ibu. Kalaulah lebih cinta kita kepada ibu kandung kita daripada Nabi Muhammad, maka la yu'min, itu pun belum lagi sempurna iman. Kalau gitu cek Nabi itu Pak Ustaz. Masa pula emak awak lebih cinta kepada Nabi pada kepada emak. Nah, inilah ibu bapak, apa rahasianya? Karena kalaulah ditanya siapakah orang yang paling menyayangi kita, tak lain tak bukan adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Besok di hari kiamat, di saat al-yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi, di saat hari kiamat itu, ibu kandung akan lari meninggalkan anaknya. Bahkan yang sedang menyusui sekalipun dia akan campakkan anaknya. Yang sedang hamil terus tiba-tiba keluar. Tak ada orang yang mau saling menolong. Anak kita yang hari ini kita sayang, yang tak bisa kita tinggal, baru kapai Mas Haji, oranglah mengaji tadi, salatu wassalamu alaik. Ya pai dulu ya, merengek, dah jadi pai. Dia kan sayang ke anak, komen. Besok mereka akan pergi meninggalkan kita. Istri pergi meninggalkan suami, suami meninggalkan istri. Nah, di hari kiamat, di saat orang lain itu pergi meninggalkan kita, ada yang malah mencari kita. Siapa dia? Nabi Muhammad.
Dia sudah berada di dalam surga sendirian, karena surga itu pertama masuk Nabi Muhammad. Lalu dia heran menengok kiri, nengok kanan, depan belakang seperti orang gelisah. Bertanya Allah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti gelisah di dalam surga? Apakah kurang rasanya kenikmatan surga untukmu?" "Bukan ya Allah." "Lalu apa?" "Di mana? Aina tarakta ummati? Di mana engkau letak umatku ya Allah? Kok belum ada dalam surga ini?" Bayangkanlah itu. Lalu kata Allah, umatmu sekarang sedang dihisab. Mereka sedang menempuh perjalanan sirat, meniti sirat. Boleh aku keluar menengoknya? Coba. Orang lari dari kita, dia malah ingin melihat kita, mencari kita. Maka Allah perkenankanlah beliau. Untuk apa? Itulah ketika saat dia memberikan pertolongan dan syafaat. Di saat ditengoknya kita sedang meniti sirat tadi, apa dia katakan? Allahumma sallim ummati, sallim ummati. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Makanya cinta kepada beliau mesti melebihi cinta kepada siapapun juga. Karena tak ada orang yang cintanya dunia akhirat melebihi cinta Rasul kepada kita. Jadi kalau ada orang yang cemburu, iri, kenapa harus pula anak kita lebih cinta kepada Nabi? Kenapa suami kita harus cinta kepada Nabi? Kepada istri, kenapa istri kita lebih cinta kepada Nabi? Karena memang Nabi itulah orang yang paling cinta kepada kita. Ketika saat beliau akan wafat, apa yang dia katakan? Ummati, ummati, umat. Nah, itulah cintanya Nabi kepada kita. Nah maka poin yang kedua, adab kepada Rasulullah itu kecintaan kita mesti lebih besar. Yang ketiga, senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Solawat salam, jangan tinggal. Baik dalam keadaan lapang sempit, dalam keadaan senggang, dalam keadaan sibuk. Solawat. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, sholawat yang kita bacakan itu keuntungannya bukan pula untuk dia. Coba lah. Kita mengucapkan sholawat itu kan maknanya doa. Kita membacakan doa, sholawat, keselamatan, kerahmatan untuk dia, tapi faedahnya untuk kita. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersolawat untukku sekali, kata Nabi, Allah balas 10. Coba lah. Sekali kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang tak pakai sayyidina, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah balas 10. Wa quttat anhu asyara sayyi'at. Dan tidak hanya 10 pahala, tetapi Allah hapuskan 10 dosanya. Sekali baca tadi 10 pahala, 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Dan Allah angkat kemuliaannya 10 derajat, 10 tingkat, 10 level. Sekali baca sholawat. Baru sekali baca. Konon pula sehari kita baca sampai 1000 kali, sampai 6000 kali. Mudah-mudahan itulah yang mendatangkan syafaat. Nanti pulang dari masjid ini sambil di jalan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah kita besok dapat syafaat. Ibu-ibu di rumah pada itu dulu mengacau temani ayah anak. La Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ada cucu sedang sakit baca sholawat, namanya sholawat tibil qulub, sholawat obat segala hati. Sholawat tibil qulub. Nanti pokoknya bersolawat. Mau masak nasi goreng sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
aja sampai habis. Nah itu saja. Lagi kalau habis pula gas, abalilah gas baru naik bu. Salawat Pak. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku kata Nabi di hari kiamat orang yang paling banyak dan rajin bersolawat. Hari ini kita dengan Nabi tidak pernah berjumpa. Bahkan kalaupun hidup mungkin kita pun tak bisa jumpa. Kenapa? Dia tinggalnya di Madinah, kita di Sekutup, di Ulip RW 7. Jarak dari tempat kita ke sana aja 9 jam dalam pesawat. Kecuali kalau mungkin yang bisa umroh haji. Nah, ini kalau teringat umroh ini promosi sedikit. Saya berangkat November Pak, kalau mau berangkat sama kita. Travelnya Aulia. Berangkat dari sini 12 hari 30 juta. 29.500.000 lah. Sampai 30. Diberi kepercayaan membimbing membawa jemaah, memandu ibadah oleh travel. Pak Haji kalau kau rangkai, ibu, oh tidak bisa dok Ustaz, rangkai mana waktu tahun muko, karena saya dikasih jatah sekali setahun berangkat loh Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ada rezeki. Kenapa? Mazarani ba'da wafati, siapa yang berziarah kepadaku kata Nabi setelah aku wafat, maka sama dengan ketika aku hidup. Jadi ziarah sekarang ketika beliau sudah meninggal, kita datang ke makamnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, sama dengan berziarah ketika beliau hidup. Betapa kerinduan itu mesti kita hadirkan dalam diri kita, bahwa kita ingin berziarah ke makam Rasulullah. Dan alun-alun mangan-mangan mode kami pun tidak kena do masuk sampai do Ustaz. Ini yang salah kita selama ini Pak. Makan saja payah. Kalau naik pun BBM tidak do cerita le. Ini tidak boleh Pak. Ana ala sabni abdi, kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau elok pikiran kita, elok hati kita kepada Allah Ta'ala, elok dan hadiah diberikan Allah Ta'ala. Oh dia prasangkanya baik. Ya Allah, walaupun kami hidup susah, tapi kami yakin Engkau Maha Kaya. Allah itu bukan menghadirkan orang yang mampu ke Mekah, tetapi memampukan siapa yang Ia suka. Itu yang penting. Jangan disangka Pak, yang pergi ke Makkah itu nak kayu-kayu saja dah. Berapa banyak orang yang makan saja payah, tetapi takdir qadarullah bisa sampai ke Mekah. Pertama prasangkanya dulu, yang kedua niat, yang ketiga ikhtiar. Apa ikhtiar itu Pak Ustaz? Usaha. Mulailah 1, 2, 3 ribu, 5 ribu, 10 ribu, 50 ribu, ambil pitiru. Ya Allah, ini uang 50 ribu, aku masukkan ke dalam tabungan celengan. Tak akan ku ambil melainkan untuk pergi umroh haji ke Baitullah ya Allah. Engkau Maha Kaya, bantu aku berikan rezeki Allah untuk bisa cepat cukup untuk bisa berangkat. 50 ribu Pak. Tapi kalau Allah berkehendak, ditengoknya niat kita itu betul-betul tulus, ikhlas, tengah malam tahajud pula dengan melinangkan air mata, siapa sangka datanglah orang. Oh Pak, ampun mimpi tadi malam. Datang Rasulullah, disuruhnya mantap piti ke rumah Pak. Coba siapa yang buat? Allah alam. Tapi ada jalan. Atau Pak RW dengan Pak Haji nampaknya itu giluan, anu ke makam Pak Haji ini kan. Kumpul piti rangkaian cik selama berangkat Pak. Siapa yang ngangkat? Allah punya kuasa. Maka jangan pernah berpikir tidak mungkin aku tak berangkat. Insya Allah berangkat semua. Amin. Lalu tidak mendulukan perkataan siapapun daripada sabda Nabi. Ada pakar, profesor, doktor, apa-apa hantu laulah ini segala macam pangkatnya sepanjang tali baru. Tapi kalau berbeda perkataan kalamnya dengan perkataan Nabi, tinggalkan.
Tak boleh kita dudukan perkataan manusia lain selain daripada sabda Nabi. Kenapa? Karena sabda Nabi itu digaransi oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah bercakap sepatah pun melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Tak pernah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kalau kami ustaz kok kadang masuk setan hawa nafsu Pak. Sakit hati ke jemaah. Tunggulah bila ceramah senggol-senggol atau dipasang di panitia, Ustaz. Aduh kayak itu Ustaz dan kau ini kan. Berapi-api lo Ustaz menyindir. Dia masuk tadi Pak. Masuk tapi dia udah datang dong Ustaz. Lancar. Ya Pak. Tinggalkan kalau ada perkataan yang melenceng dari perkataan Nabi, tinggalkan. Ada. Lalu loyal dan cinta kepada orang yang beliau cintai. Siapa yang dicintai Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris nabi inilah yang dicintai Nabi. Ulama. Siapa ulama itu Ustaz? Dari bahasa alim, orang yang alim, orang yang pandai, orang yang paham ilmu agama. Kalau model-model saya ini bukan ulama, ini baru pendakwah, baru mubalik, baru ustaz. Tapi kalau ulama itu dia paham ilmu tafsir, dia paham ilmu hadis, dia paham usul fikih. Kalau di kaliber kita provinsi Riau ini ya UAS, Kiai Mustafa Umar, nah itu ulama. Apalagi dia sudahlah ulama, dia juga zuriyah keturunan Nabi Muhammad, para Habib. Maka jangan heran Bapak Ibu, mereka yang berada di sekeliling Habib Rizik Syihab itu mencintai beliau melebihi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah, mencintai zuriyah, orang yang dicintai Nabi. Kalau dia cucunya, tentulah Nabi sayang. Nah makanya kecintaan. Tidak pun bisa kita membela secara fisik, minimal mendoakannya. Ya selalu saya doakan Habib Rizik Syihab. Minimal mendoakan. Walaupun kita tak pernah jumpa, walaupun kita tak pernah mendengarkan pengajiannya secara langsung, duduk dekat dengan dia, tapi tidak. Dan jangan sampai ikut pula membencinya. Nah ini yang parah. Nampak orang membenci Habib Rizik Syihab, padahal dia zuriyah cucu Nabi Muhammad. Kita tak tahu apa-apa, hanya dengar berita sana sini, lalu ikut pula membencinya. Ma'uzubillah. Dia orang yang dicintai Nabi, Pak. Karena dia zuriyahnya. Sudahlah ulama, zuriyahnya pula, keturunannya. Ikut-ikutan pula kita membencinya, mencemooh, olok-olok. Na'uzubillah. Tuma na'uzubillah. Kalau adalah sifat seperti itu, jangan-jangan kalaulah Nabi itu hidup sekarang, mungkin kita dalam barisan Abu Lahab. Ikut pula memperolok-olok Nabi, mengatakan dia gila, mengatakan dia tukang sihir dan lain sebagainya. Karena contoh saja ketika zuriyahnya kita pun ikut pula memperolok-olok. Nah, maka adab kepada Nabi itu mencintai. Dan yang terakhir, menghidupkan sunnah beliau dan menampakkan syariatnya, menyampaikan dakwah dan wasiat-wasiatnya. Nah, inilah di antara sunnah. Taklim, pengajian, sholat berjamaah. Ini mudah-mudahan kita ini masuklah kelompok orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita kelak ditakdirkan Allah bersama dengan Nabi di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.